nau tanpa lalampan jauh. Di tanpa lalampa. Iya. Naku agak bawa ke sako di kini miu. Nama koro sakaya. Oh, Jadi anak dia. Rada bocor sakaya anak dia. Oh, iya. Teman, warga desaku sebagian masih menggunakan gerobak sapi untuk alat angkut hasil kebun seperti kelapa, jagung, dan lainnya. Kayu melingkar mirip bak gerobak ini kami sebut lava-lava. Biasanya dipasang ketika akan dipakai untuk mengangkut kelapa. Oh iya teman, lonceng kayu yang kami mainkan ini bernama banggula. Biasanya diikatkan ke leher sapi dan akan berbunyi ketika sapi berjalan. Kalau teman-teman di rumah main ke desaku, aku ajak deh naik gerobak sapi. Oh, ngapain Bu? Waalaikumsalam. Dede. Ya. Bose riba. Oh, ripengonar itu. Kini Moria. Ajol. Ika. Boleh dia. Nah, ini tempat pembuatan makanan khas lalampa milik bibiku. Teman-teman jangan heran ya, kenapa kita perlu daun pisang sebanyak ini. Karena dalam sehari, Bibi dan 11 pekerjanya biasa membuat sebanyak 5.000 lalampa. Makanya perlu daun pisang dengan jumlah banyak. Daun pisang dipotong selebar 15 cm agar ukuran lalampanya sama. Untuk mengunci gulungan lalampa, Bibi memakai potongan lidi yang diruntingkan. Saatnya mengukus ikan cakalangnya teman. Mengukusnya sekitar 30 menit. Pengukusan bukan untuk mematangkan, tapi agar lebih mudah melepas daging dan tulangnya. Nah, ini dia ikan yang sudah lunak dagingnya. Jadi empuk kan? Cukup kerok memakai sendok, semua daging sudah terlepas. Ikan cakalang ini akan kami pakai untuk menjadi isian lalampa. Bumbunya lumayan sederhana kok. Ada bawang merah, bawang putih, sedikit ketumbar, dan cabai. Ulek deh semua bumbu sampai halus. Kalau bagian ulek mengulek sih, kakakku ahlinya. Hehehe. Teman, membuat abon ikan itu lumayan lama loh. Suiran daging ikan cakalang dan bumbu dimasak dengan api sedang. Kurang lebih 4-5 jam sambil terus diaduk agar tidak gosong. Selain ikan cakalang, lalampa perlu santan kelapa yang banyak. Ditambahkan santan supaya lalampa lebih gurih. Dalam sehari, Bibi bisa memasak 4 karung beras dan bisa menghasilkan sekitar 5.000 lalampa. Banyak juga ya teman. Beras ketan yang hampir matang harus segera disiram dengan santan sambil diaduk terus sampai merata. Jika ketan sudah matang, tinggal tuangkan ke atas meja sambil ditiriskan dan diratakan. Oh iya teman, nenek membuat lalampa sejak tahun 1963. Awalnya sih untuk dinikmati sendiri sebagai cemilan pendamping kopi. Lama-kelamaan jadi semakin maju seperti ini deh. Karena tidak memakai bahan pengawet, lalampa hanya bisa bertahan 24 jam saja. Nah, semua lalampa ini dihidangkan untuk acara adat turun tanah. Di desaku, semua anak yang baru lahir harus melewati tradisi ini. Ada banyak kue yang disajikan. Salah satunya lalampa yang wajib ada. Agar lebih nikmat, harus dipanggang terlebih dahulu. Tapi jangan sampai gosong ya. Hehehe. Ada beberapa proses yang wajib dilakukan dalam tradisi ini. Salah satunya memandikan adik bayi. Kegiatan memandikan disimbolkan agar si bayi terhindar dari berbagai penyakit. Sedangkan acara jalan menginjak tanah yang dilapisi daun kelapa bertujuan agar anak lancar berjalan.
dan membawa adik bayi keliling rumah bertujuan agar tidak lupa dengan kampung halamannya jika merantau kelak. Nah, yang terakhir tinggal makan-makan deh. Ya, kamu. Kau ni mula lampa nasi. Aku ni mana? Yuk, langsung kita santap. Kalau urusan makanan nggak perlu menunggu lama, apalagi lalampa enak ini. Meluncur lagi kawan. Di sini arusnya memang masih pelan, tapi nanti di depan cuma pemberani yang mampu melewatinya. Kami anak-anak desa Uwe Polo, Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah sudah terbiasa bermain seperti ini. Bermain di sungai Bodibula itu mengasihkan. Oh iya teman, jika bermain kita harus pandai menghindar dari bebatuan. Jika tidak, bisa terbentur. Untuk bisa bermain seperti ini, syaratnya sudah pasti harus bisa berenang. Dan ketika bermain, perhatikan cuaca di sekitar ya. Kalau mau hujan atau tiba-tiba air semakin keruh dan meninggi, itu tandanya di bagian hulu sungai sedang hujan. Permainan pun harus segera dihentikan karena khawatir ada banjir bandang. Kalau cuaca cerah seperti ini sih, dijamin aman. Nah, akhirnya sampai juga kita di hilir. Lang, nanti kita main lagi ya, Lang. Baru saya ingat. Dulu perwaka Kongo lu. Oh iya. Oke, kami kenal, Sapri. Kebetulan nih teman, jalur kami ke kebun ubi akan lebih dekat jika memakai ban. Ayo, jangan sampai kita terlambat. Kita harus antar keranjang-keranjang ini untuk tempat ubi di kebun kakek. Hei Pue, kamai. Pue, kapan panen Pue? Nanu pangan saya dah. Kau dah anu bantu jadi Pue, Apa nak kipkan si panjang anu porong jauh. Selamat datang di kebun ubi milik kakek. Wah, hampir ketinggalan panen nih. Paling seru nih kalau panen tiba. Lihat tuh, ubinya besar-besar. Berbeda dengan ubi jalur biasa. Biasanya, ubi ini siap dipanen ketika sudah berusia 3,5 sampai 4 bulan. Ketika musim penghujan, panen tidak boleh terlambat karena ubi dapat membusuk, jadi merugikan para petani. Cara memanennya gampang kok. Cukup gali secara pelan-pelan pada bagian sisi umbi. Tidak perlu memakai cangkul agar ubi tidak rusak terkena cangkul. Kebun ubi paman lumayan luas loh. Kira-kira seluas lapangan sepak bola. Lang, ambo tanyai. Foto iku. Isi molara karanji to aimu itu. Terima karanji itu. Sapri. Ada-ada saja kamu ini. Nah, sudah dapat banyak nih ubinya. Langsung saja kita bawa sebagian yuk. Nah, teman, saatnya kita membuat kudapan khas Sulawesi Tengah. Namanya kue janda-janda. Kupas kulit semua ubinya. Jangan sampai ada yang tersisa ya. Jangan lupa parut kelapa memakai kukuran. Kelapa yang sudah halus nantinya akan kita ambil santannya. Dan sisa perasan kelapa bisa dijadikan taburan kue nantinya. Kue janda belum lengkap tanpa memakai pisang sebagai isiannya. Pisang yang dipakai boleh dari jenis apa saja. Tapi usahakan jangan pisang yang banyak bijinya ya. Kukus pisang sampai empuk. Kalau kulitnya sudah mulai lunak, tandanya sudah matang. Angkat
lalu tiriskan. Setelah agak dingin, pisang matang bisa dikupas kulitnya. Kue janda biasa dibuat warna-warni. Kali ini kami memakai pewarna alami untuk mewarnainya. Pewarna hijau kami buat dari daun katu. Cara membuatnya cukup ditumbuk sampai halus, diberi sedikit air, lalu saring air perasannya. Siram parutan kelapa dengan air agar menghasilkan santan yang banyak. Lalu peras deh. Aduk santan dengan pewarna dan ubi sampai adonan kalis. Setelah pisang dipotong jadi beberapa bagian, langsung isikan ke dalam adonan singkong. Buat yang banyak ya, biar semuanya kebagian. Kalau semua adonan sudah selesai dicetak, langsung kukus saja yuk. Mengukusnya perlu waktu yang lumayan lama, sekitar 30 menit agar kue matang sampai ke bagian paling dalam. Bolang, anggota kamu itu nangongomo. Monika. Wah, benar, kuenya sudah matang. Langsung angkat saja ya. Terakhir, kita manfaatkan sisa parutan kelapanya agar rasa kuenya lebih gurih. Agar parutannya rata, kita goyang-goyangkan kuenya. Kue yang sudah jadi belum lengkap tanpa dicicipi. Bukan main enaknya rasa kue janda yang berwarna-warni ini. Ditambah ditemani pemandangan yang indah, makan kue jadi lebih nikmat. Karena bahan dasarnya ubi, kuenya jadi empuk. Berbeda dengan singkong yang punya tekstur agak keras. Ayo, habiskan semua kuenya. Semua pasti kebagian kok. Duriannya ini lang. Mana? Di pompongan. Tunggu. Kejap. Kau yang berenjau. Wah, Baim makan durian sendiri nih. Kok nggak ajak-ajak? Shh, jangan berisik. Ayo, kita kagetin dia yuk. Baim, kita lah krusai nenggololo duria. Raya garikoni. Naria durian anakku rikoniku. Tunggu dulu ya. Pone. Wah, ternyata masih ada durian yang sudah matang lagi nih. Yuk, langsung saja kita panjat. Jangan heran ya teman, durian di kampungku memang diikat bagian buahnya agar tidak jatuh ketika sudah matang. Tapi ada beberapa buah yang terjatuh karena tali terputus, seperti yang dimakan Mbak Im tadi. Kalian siap-siap tangkap buahnya ya. Tenang saja teman, kami punya cara untuk menangkap durian agar tidak pecah ketika terjatuh. Nah, begini cara kami tangkap duriannya. Keren kan ide kami? Durian di daerahku lumayan terkenal loh. Bahkan sering dikirim ke kota lain. Wah, nggak terasa sudah cukup banyak durian yang kita dapat. Yuk, langsung aja kita bawa.
Ayo, semangat teman-teman. Perjalanan dari kebun durian lumayan jauh. Maklum, kebun pamanku kan luas. Kalau lagi panen raya sih, biasanya paman memakai ojek motor untuk membawa hasilnya. Oh iya teman, sebagian durian ini akan kita masak jadi makanan yang enak loh. Penasaran kan? Ikuti terus petualangan kami ya. Tapi sebelum memasak durian, kita bantu Bibi dulu yuk. Hampir setiap hari, Bibi membuat gula. Bukan gula dari nira kelapa, tapi gula dari tebu. Penasaran kan? Yuk, langsung saja kita bantu. Kupas semua kulit tebu agar mudah diambil airnya. Dalam sehari, Bibi bisa menghabiskan sampai 4 ikat tebu. Banyak juga kan? Cara memeras air tebunya lumayan unik loh. Memakai alat tradisional yang terbuat dari bambu. Bambu diberi lubang di bagian tengah, lalu batang tebu dijepit memakai batang kayu. Bagian ujung bambu sengaja dibuat runcing agar aliran air perasan tidak tumpah kemana-mana. Perasan gula harus dimasak kurang lebih 3 jam. Lumayan lama juga ya. Api untuk memasaknya harus dijaga agar tidak padam. Ketika sudah mulai berubah warna hitam kecoklatan dan mulai mengental, adonan gula harus tetap diaduk agar tidak menggumpal dan gosong di bagian bawah. Kalau sudah mulai mengental, lalu cetak gula memakai batok kelapa. Hati-hati ya menuangkan kecetakannya. Adonan gulanya lumayan panas loh. Ayo cepat tuang semuanya. Adonan gula akan mengeras ketika sudah mulai dingin. Teh. Jape tuh. Oh, tomaluku jaka ni bolinu kaluku antegola. Oh. Wah, pas banget. Siang-siang gini, Bibi bikin cemilan yang mengenyangkan. Kue tomoloku berbahan dasar ubi jalar yang dipotong tipis-tipis dan direbus. Biasanya diberi taburan parutan kelapa dan sedikit gula tebu yang masih cair. Jadi nggak perlu makan nasi, dijamin perut kita kenyang. Hehehe. Bolang, saya gola beka karuam. Terima kasih teh. Ini panjili. Kasih teh. Ren, ini panjili saya. Ini panjili. Nah, gula tebu ini akan kami masak memakai durian. Yuk, langsung kita bawa saja teman. Ini dia air terjun Likungga Valley, tempat kesukaan kami untuk bermain. Airnya jernih dan tempatnya sejuk. Buah durian sudah ada, gula juga sudah ada. Sambil menunggu kakak bawa bahan tambahannya, kita kupas duriannya dulu yuk. Urusan mengupas durian serahkan saja padaku. Tuh, lihat, nggak perlu waktu lama, langsung terbelah kan? Hehehe. Baim, pakai gela apa itu Baim? Iya, nak gela apa sih? Oh iya, jangan lupa campurkan gula tebu ke durian yang sudah dikupas. Masak sampai semua gula larut dan tercampur dengan durian. Kuah durian ini akan kami makan dengan singkong. Mulang, rifamu tuh apa sih mulang? Rifamu tuh apa sih? Toga, kemana gol toga? Nah, akhirnya yang ditunggu datang juga. Ayo, Kak, bawa ke sini singkongnya. Kami sudah lapar nih. Singkong ini hasil panen dari kebun sendiri loh. Lumayan besar-besar kan? Cara memasaknya gampang kok. Tinggal bakar saja di bara api yang sudah menyala. Gitu Kak.
Aku nggak laku. Nah, sudah matang nih. Yuk, langsung saja dibagikan kuah duriannya. Biar nggak panas, kita pakai tempurung kelapa sebagai piringnya. Tinggal kupas singkongnya, lalu colek ke kuah durian. Langsung sikat. Nikmat. Singkong durian ini makanan kesukaan kami loh. Cara membuatnya gampang kan? Teman-teman di rumah juga bisa mencobanya kok.